So don't let them steal your light. Don't let them break your stride. Apa kabar, bersama saya Agus Zagus. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial, yaitu cara menggunakan alat ukur temperatur gun atau Ritex. Nah, cara ini bisa berfungsi untuk mengukur suhu pada motor induksi. Di video kali ini saya akan menaruh prakteknya di akhir video. Jadi saya akan menjelaskan sejenak kenapa sih kok motor induksi ini pakai di cek suhunya segala. Jadi di sini saya akan menjelaskan itu dulu. Saya akan mempraktekkan untuk mengukur titik terpanas pada motor. Titik terpanasnya adalah di titik bearing, load, dan fan, yaitu depan dan belakang. Nah, seperti ini. Tinggal pencet saja Ritex-nya. Oke, itu ada lasernya. Nah, ini. Setelah itu alatnya akan mendetek suhu titik terpanas pada motor ini. Itu terdetek 40,4 derajat Celcius. Nah, titik terpanas ini adalah rumah bearing. Nah, bearing bentuknya itu adalah seperti yang ada di gambar itu. Nah, itu adalah bearing. Nah, fungsinya biar rotornya bisa berputar seperti ini. Nah, biasanya yang kita ukur bila kita melakukan servis ringan, kita salah satunya adalah mengukur suhu pada motor, suhu titik terpanas pada motor. Nah, itu biasanya kita mengukur titik terpanas depan dan belakang. Jadi ini rumah bearing depan, load, dan juga suhu titik terpanas pada belakang, rumah bearing belakang. Nah, itu ada sudah keluar lasernya dan sudah terdetek 38,6 derajat Celcius hasilnya. Itu 39,5. Nah, itu ada hasilnya. Jadi setiap beberapa bulan sekali motor-motor ini perlu diservis ringan. Servis ringan adalah servis perawatan pada motor yang masih jalan seperti ini. Biasanya kita mengerasi baut-bautnya yang kentor ini, dikerasi semua. Terus yang kotor-kotor ini dibersihkan semua. Terus dicek suhunya pakai alat ukur temperatur Ritex ini untuk mengetahui suhu motornya, dan juga kita ukur getaran motornya menggunakan alat ukur spam. Nah, kedepannya saya juga akan membuat tutorial cara menggunakan alat ukur getaran spam. Lalu juga kita mengukur ampere motornya menggunakan tang ampere. Nah, servis ringan itu biasanya begitu, harus mengukur Ritex, mengukur suhu, mengukur getaran motor, dan juga mengukur ampere motor. Nah, itu semua ada toleransinya. Bila hasil ukur melebihi toleransi, maka kita akan melakukan pengecekan yang lebih detail, mengecek biar kerusakan motor tidak semakin parah. Nah, kerusakan itu biasanya bisa terjadi pada bearingnya yang rusak. Jadi temperaturnya bisa tinggi, suhunya bisa naik. Terus bisa juga hasil lemennya ini sudah goyang, jadi bisa mempengaruhi suhu dan getaran pada motor, bisa
melebihi batas toleransi yang ditetapkan. Itu juga bisa kipas motornya ini, kipas motornya ini juga bisa pecah. Nah, kipas motor bila pecah itu juga bisa mengakibatkan suhu motor menjadi panas. Nah, kalau sudah diketahui begitu, biasanya motor akan diberhentikan dan di servis, kadang di overhaul dan sebagainya, biar motor tidak kerusakannya biar tidak semakin parah. Jadi saya akan menjelaskan ini alat ukur temperatur retake ini. Sebelum praktek ini saya akan menjelaskan tentang toleransi yang dibolehkan pada motor-motor ini. Jadi semua motor memiliki toleransi yang dibolehkan, toleransi suhu maksimal yang dibolehkan itu ada toleransi maksimalnya, dan itu dibagi atas beberapa kelas. Jadi motor-motor ini ada kelas-kelasnya sendiri, dan kelas-kelasnya itu ada seperti yang ada di tabel di layar monitor itu adalah kelas-kelas motornya. Oke, langsung saja saya akan membahas kelas-kelas pada motor ini. Nah, di situ sudah saya siapkan tabel yang ada di layar monitor, yaitu adalah tabel insulasi kelas pada motor. Jadi kelas motor itu dibagi menjadi empat kelas. Motor itu dibagi menjadi 4 kelas, yaitu adalah kelas A, kelas B, kelas F, dan kelas H. Nah, masing-masing itu memiliki toleransi temperatur sendiri-sendiri. Jadi kita bisa tahu kelas pada motor itu, kita bisa melihat pada nameplate motornya. Nah, yang seperti ada di gambar di layar monitor itu adalah nameplate motor. Di tiap motor pasti ada nameplate-nya yang seperti itu, dan kita bisa melihat yang seperti yang saya lingkari itu ada tulisan ins GL. Nah, itu adalah insulasi kelas, dan di situ tertulis F. Nah, itu adalah kelas pada motor. Dan kadang juga tertulis isol lah, yang seperti ada di gambar di layar monitor. Itu juga adalah kelas pada motor. Isol ini adalah bahasa Indonesia, mungkin isolasi kelas. Di situ juga tertulis F. Berarti kelas motor ini adalah kelas F. Nah, sekarang saya akan kembali kepada tabel insulasi kelas pada motor ini. Di situ tertulis kelas A, temperatur maksimum yang dibolehkan adalah 105 derajat Celcius. Nah, lebih dari itu berarti tidak boleh. Dan yang kelas B itu maksimal 130 derajat. Terus yang kelas F itu 155 derajat Celcius maksimal. Terus kelas motor H itu tertulis 180 derajat Celcius. Dan di situ juga ada yang tertulis 1.0 service factor motor 1. Nah, di situ juga ada temperatur yang dibolehkan, yang diizinkan. Nah, itu bila di nameplate nggak ada SF 1.0 ya berarti yang nggak usah ngikut itu.
Situ juga ada 1.15 service faktor motor 2. Nah, bila di template nggak ada keterangan SF 1,15 ya berarti ya nggak usah memakai pedoman itu. Jadi pedomannya itu adalah yang di sini, di maksimal operation ini, temperatur yang diizinkan temperatur allowed. Jadi tabel yang saya jelaskan tadi adalah toleransi suhu yang dibolehkan pada isolasi kawat motor induksi yang ada pada windingnya. Jadi kalau kita mengukurnya di luar titik terpanas seperti yang ada di luar hose bearing, seperti yang tadi saya praktekkan, itu seakan di lapangan itu berbeda. Jadi kalau kita mengukur suhu tersebut pada titik terpanas di luar winding, kalau motor besar seperti 6 kV itu kalau suhunya mencapai 90 derajat ke atas itu sudah dianggap tidak normal dan akan dilakukan pengecekan secara detail lagi, lebih detail lagi. Itu kadang bearingnya kurang grease juga bisa, atau bearingnya sudah rusak, atau kipas motornya sudah pecah juga bisa, atau lemennya sudah goyang juga bisa. Itu kalau dibiarkan saja nggak ada pengecekan, nanti motornya kerusakannya akan semakin parah dan bisa terbakar motornya. Hose bearingnya juga bisa kalah, semakin lodok. Itu kalau kita tidak melakukan pengecekan servis ringan di tiap bulannya. Dan kalau pada motor-motor kecil yang seperti ada di gambar, itu motor 380 volt, nah itu kalau diukur dari luar, itu kalau suhunya sampai mencapai 75 derajat Celcius, itu sudah dianggap tidak normal. Jadi seakan berbeda ya, 75, padahal di tabel tadi toleransi suhu yang dibolehkan yang seperti yang saya jelaskan tadi, jadi seakan berbeda karena kita mengukurnya di luar winding. Jadi kalau motor kecil itu 75 derajat Celcius, itu motornya sudah dianggap tidak normal dan akan dilakukan pengecekan secara detail biar motornya kerusakannya nggak semakin parah. Jadi kalau di tabel tersebut yang tadinya saya jelaskan itu nggak peduli motornya besar atau kecil, kalau kelasnya sama-sama F ya ngikut ke kelas F ya, temperatur toleransi suhu yang dibolehkan yang ngikut kelas motor F. Kalau kelas motor A yang ngikut kelas motor A, nggak peduli motornya besar atau kecil. Tapi kalau di lapangan antara motor besar dan motor kecil ya beda, pengukurannya juga berada di luar. Yang kecil 75 derajat Celcius sudah dianggap tidak normal. Yang motor besar seperti 6 kV, kalau suhunya mencapai 90 derajat Celcius ke atas ya sudah dianggap tidak normal. Oke, saya rasa cukup untuk menjelaskan tabel pada kelas motor ini. Dan sekarang saya akan lanjut untuk menjelaskan cara menggunakan alat temperatur suhu Ritek ini. Nah, langsung saja akan saya bahas. Itu saya sudah menyiapkan 2 alat temperatur gun atau alat temperatur Ritek ini. Situ ada
berbeda alat, berbeda tipe. Yang satu ada keterangan cara menggunakannya dan yang satu enggak ada. Saya akan mempraktekkan yang ada keterangannya ini dulu. Dan setelah kita bisa menggunakan ini, menghafalkan alat yang seperti ada di keterangan ini, itu kita bisa menyesuaikan dengan alat yang tidak ada keterangan cara menggunakan alatnya. Biasanya sama saja, kita tinggal menyesuaikannya saja. Oke, langsung saya praktekkan. Yang pertama yang perlu kita tahu adalah cara untuk meng-on-off-kan lasernya. Nah, di situ ada meng-on dan off-kan lasernya. Terus cara untuk menyalakan lampu indikator ini dan mematikannya. Cara untuk mengelok hasil pengukuran, dan juga cara untuk merubah satuan derajat Celcius atau Fahrenheit, cara merubah mode. Nah, yang penting kita harus bisa adalah yang itu. Oke, pertama-tama kita akan praktekkan untuk meng-on off-kan lasernya. Situ ada tulisannya miss itu adalah yang ini. Nah, cara menggunakannya ya tinggal tekan miss ini, udah keluar lasernya, terus alatnya akan otomatis mendetek berapa suhu derajat Celciusnya. Oke, miss plus tanda panah ke bawah, berarti ini. Karena ini tadi lasernya udah on, jadi kalau ini saya tekan miss plus tanda panah ke bawah ini saya tekan, maka jadi off. Saya akan praktekkan miss saya tekan, lalu saya tekan ini tanda panah ke bawah. Oke, mati sudah lasernya. Saya tekan udah nggak nyala lasernya. Bila ingin mengaktifkannya lagi lasernya, tinggal tekan miss lalu tanda panah ke bawah. Oke, sudah aktif lagi lasernya, sudah nyala. Nah, itu adalah cara meng-on dan atau off kan laser. Caranya sesuai yang ada di keterangan alatnya. Sekarang saya akan menjelaskan cara untuk mematikan atau menyalakan lampu indikatornya ini. Itu adalah tertulis miss plus tanda panah ke atas, tekan miss lalu ini. Oke, sudah mati lampu indikatornya. Bila ingin menyalakan lagi, tinggal tekan lagi miss, tekan ini lagi, dan nyala. Saya nyalakan saja karena biar jelas angkanya. Lalu yang paling penting adalah merubah mode ini. Nah, biasanya untuk mengukur suhu pada motor induksi itu menggunakan maksimal, mode maksimal. Bila ingin merubah tinggal ini. Nah, kalau ini seperti ini min, tinggal tekan-tekan lagi sampai ke max, mode max seperti ini. Ada banyak modenya. Seperti ini. Oke, tetapkan di max. Lalu bila ingin mengubah derajat Celciusnya, itu juga penting, kamu harus bisa, yaitu di situ ada keterangannya, yaitu tanda panah ke bawah ini, tekan ini saja. Oke, seperti itu. Bila ingin mengubahnya ke derajat Celcius lagi, tinggal tekan lagi. Susah, kuku saya kepanjangan nih. Nah, seperti ini. Itu adalah fungsi tanda panah ke bawah ini. Bila ingin mengelok hasil pengukuran, jadi cara menggunakannya tinggal tekan mesh ini. Oke, seperti ini. Lalu
secara otomatis akan mendetek. Bila ingin mengelok secara otomatis hasil pengukuran, tinggal lihat di sini. Oh, itu sudah lock, tertulis lock gitu. Itu artinya secara otomatis akan mengunci hasil pengukuran. Jadi terakhir kali hasil pengukuran akan ngelok. Jadi kayak keliru ya, kalau ada tulisan lock ini malah dia nggak mau mengunci hasil terakhir pengukuran. Nah, saya hilangkan locknya ini, tinggal tekan aja sini tanda panah ke atas ini lock. Nah, seperti ini. Oke, sudah hilang locknya. Oke, sekarang saya akan coba untuk mengukur. Oke, ketika ini misnya dilepas, sudah mendetek hasil pengukuran, lalu akan saya lepas, maka secara otomatis angkanya akan mengunci. Saya akan lepas 1, 2, 3, saya lepas. Oke, angkanya sudah mengunci, nggak mau berubah. Itu karena saya lock, ini lock secara otomatis. Bila ingin menonaktifkan mode locknya, tinggal tekan lagi sampai berubah menjadi lock. Nah, sini tertulis lock. Saya coba lagi mengukur. Oke, saya lepas misnya 1, 2, 3. Oke, masih berubah karena mode locknya dinonaktifkan, jadi tidak mau ngelock dia. Itu adalah fungsi lock. Bila ingin mengaktifkannya, tinggal tekan lagi sampai hilang locknya, tinggal seperti ini. Setelah udah mengukur, kita lepas misnya 1, 2, 3, maka tidak mau berubah, sudah secara otomatis mengelok. Oke, seperti itu. Tekan lagi. Nah, ini biarkan saja, nanti akan mati sendiri. Ini otomatis dibiarkan secara selama beberapa menit, maka akan mati sendiri. Sama yang satu ini, tinggal menyesuaikannya yang seperti ada caranya itu. Ini adalah mengubah satuan. Nah, tinggal seperti itu. Menyalakan lampu indikatornya juga sama, MIS plus tanda panah ke atas ini. Saya tekan, mati, saya aktifkan, saya tekan lagi, MIS dan tanda panah ke atas sini akan nyala lagi. Saya nyalakan saja biar terang hurufnya. Lalu untuk mode, biasanya bila untuk mengukur suhu pada motor induksi, tinggal ubah ke maksimal, tekan lagi sampai tadi, ubah lagi, lagi. Oke, maksimal. Yang ini untuk mengubah derajat atau Fahrenheit, ya seperti itu. Posisikan di derajat Celcius. Oke, lalu bila ingin meng-on off kan lasernya, ini sudah mati ya. Tinggal samakan yang tadi, on off laser, MIS plus tanda panah ke bawah. Jadi MIS ini, tanda panah ke bawah ini MIS. Oke, nyala lasernya. Kalau ingin menonaktifkan lasernya, tinggal tekan lagi MIS, tanda panah ke bawah. Udah mati. Bila ingin mengaktifkan lock hasil pengukuran, tinggal situ sudah aktif karena nggak ada tulisan locknya. Jadi setiap mengukur
setiap mengukur seperti ini, kalau dilepas misnya maka secara otomatis hasil pengukuran terakhir akan terkunci karena sudah aktif mode locknya. Kalau tidak ingin mengaktifkannya, tinggal tekan lock sampai ada tulisan locknya. Nah, itu ada tulisan lock. Kalau ada tulisan lock itu berarti dia nggak aktif locknya. Saya cobakan. Oke, seperti itu. Akan saya lepas 1 2 3. Oke, angkanya bisa berubah-berubah karena mode locknya nggak aktif. Biarkan saja secara selama beberapa menit, dia akan mati sendiri. Oke, itu adalah cara menggunakan alat temperatur gun ini atau alat temperatur detect ini. Oke, saya rasa udah cukup. Bila ada yang kurang dimengerti, silakan tanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab sebisa saya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.